Annyeonghaseyo, jumpa lagi dengan Korean Verse. Kita kali ini membahas materi buku panduan bab 11. Kita lihat judul terlebih dahulu, kita baca bersama. Sagwa dasotge juseyo. Sagwa apel dasot 5 kesatuan untuk buah juseyo minta. Diartikan dari belakang, saya minta 5 buah apel. Lalu bawahnya kita lihat ada tulisan yang di dalam kotak ini. Haksep artinya pembelajaran, mokpyo artinya target atau tujuan. Jadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Pembahasannya yaitu mulbum gumehagi. Mulbum adalah produk atau barang, gumehagi dari kata gumehada. Gumehada artinya membeli, jika ditambahi gi seperti ini artinya membendakan kata kerja. Jadi gumehagi itu bisa diartikan pembelian atau membeli namun kata benda. Bawahnya ada munbob. Munbob itu tata bahasa. Lalu munbobnya terdiri dari juseo dan ao juseo. Juseo artinya minta, ao juseo artinya tolong titik-titikkan, tolong titik-titik i, misalnya ajari, ajarkan. Nah, itu menggunakan tata bahasa ao juseo. Kemudian ada kosakata atau ohwi, ini kosakata. Lalu kosakatanya apa saja, yaitu gwail, gwa, nyobum. Gwail buah-buahan, gwa dan maaf bukan emnyo ya, singnyobum, singnyobum, tapi bacanya singnyo, huruf mati G ketemu riel dibaca sengau, singnyobum, produk makanan. Bawahnya ada wabye, mit, mulbum gume. Wabye uang atau yes uang, mit itu dan, mulbum barang, gume pembelian, mata uang dan pembelian barang. Lalu paling bawah kita mendapati tulisan jongbo munhwa. Jongbo adalah informasi, munhwa budaya. Informasi dan budaya membicarakan tentang eiryu, bisa diartikan pakaian atau garmen. Lalu ada percakapan satu, dehwa, percakapan satu. Kita turunkan dulu kursornya. Ya, ini dia. Sekaligus sudah ada terjemahannya. Percakapan antara Juin dan Tuan. Juin adalah pemilik, Tuan itu ya nama orang, Tuan. Pemiliknya bilang, "Oso seo, selamat datang." Kemudian Tuan menjawab, "Annyeonghaseyo, isagwa olmayeyo." I ini sagwa apel, olmayeyo berapa harganya. Sekali lagi, olmayeyo artinya berapa harganya, khusus untuk menanyakan harga. Lalu Juin menjawab, ichononiyeyo. Ichonon, ichon 2000, won mata uang Korea, won. Namun cara bacanya bukan won ya, karena dia bertemu huruf mati n pada kata ichon. Nah, maka ketika digabung dengan won, cara bacanya ichonon. Ichononiyeyo. Bawahnya dasotge juseyo, saya minta 5 buah. Jadi kalau dari atas kita mendapati arti 어서오세요, selamat datang. Lalu annyeonghaseyo, isagwa 얼마예요, apel ini berapa? 2,000원이에요, 2000 won. dasotge juseyo, saya minta 5 buah. Kemudian bawahnya kita perhatikan danwi myongsa.
danwi adalah satuan, myeongsa ada tulisan KB atau kata benda. Maka kita fokus pada yang saya beri tanda merah atau saya kotak merah ini ya. Oke, yang saya beri tanda kotak merah ini, yang pertama atau nomor 1 adalah satuan untuk buah. Ada tulisan hange, duge, sege. Buah apa? Ya, ada ini saya beri kotak sagwa, ada apel, orange, jeruk, uyu, susu. Nah, kemudian bawahnya hansongi, dusongi, sesongi, artinya songi adalah tangkai. Berarti ya tangkai itu dalam pengertian, kita lihat nih, anggur, fodo, banana, pisang, kot, bunga. Nah, berarti foto menggunakan tangkai, banana juga tangkai. Yang nomor berikutnya ada tong, satuan tong, hantong, dutong, setong. Ya tetap kita artikan buah tong itu karena tidak ada lainnya selain buah. Namun buah yang dimaksud adalah khusus untuk semangka, subak, dan sawi, beju. Kemudian bawahnya lagi ada kata hanbyong, dubyong, sebyong. Ada kata byong. Byong berarti satuan botol. Botol apa saja? Misalnya botol mul, botol air, botol mekju atau bir. Bawahnya lagi ada kata hanjan, dujan, sejan. Jan artinya cangkir atau gelas. Maka untuk satuan apa saja yang bisa? Kopi, jus menggunakan jan. Terakhir ada kata hangeret, dugeret, segeret. Geret artinya mangkuk. Berarti mangkuk untuk apa saja? Bab, nasi, guk, sup, bancan, lauk pauk. Ke halaman berikutnya saya pindah dulu. Oke, kita perbesar ya, kita perbesar biar lebih jelas. Ini dia. Baik, judulnya paling atas Gwail gua singyobum. Gwail buah-buahan, gua dan singyobum produk makanan. Apa saja? Sakwa, apel, orange, jeruk, podo, anggur, subak, semangka, ini mul, air, juse, jus, uyu, susu, pang, roti. Kita naikkan dulu, kita turunkan kursornya. Oke, lagi, ya. Kemudian ada ramyeon, ramyeon itu mie. Gwaja bisa diartikan snack atau cemilan, coklat ya, coklat. Kemudian ice cream, es krim. Nah, tata bahasa bawahnya munbok untuk tata bahasa membahas tentang juseo. Juseo harus diikuti kata benda. Misalnya yang saya beri kotak ini di atasnya ramyeon. Ramyeon kan mie. Ramyeon juseo. Saya minta ramyeon. Saya minta mie instan. Kita geser lagi kursornya. Oke, contohnya bagaimana? Kita lihat. Ga bicara mul juseo. Mul artinya air, juseo berilah atau saya minta. Boleh berilah air atau arti lainnya saya minta air. Lalu Na menjawab, ne yogiyo. Ingat kata yogiyo di sini artinya bukan di sini ya, maaf, bukan di sini artinya. Yogiyo artinya menyerahkan sesuatu harus menggunakan kata yogiyo. Ini dia. Yogiyo, ini dia. Nah, seperti itu. Nomor 2. Orange dasotke juseyo. Saya minta jeruk 5 buah. Olma yeyo, berapa harganya? Lalu dijawab
Manon yeyo. Man 10.000 won satuannya. Manon ya, cara bacanya manon. Kemudian nomor 3. Muol deril kayo. Mau saya beri apa? Tolong ini dihafalkan. Ini ungkapan khusus. Sudah satu paket. Ini lazim sekali diucapkan oleh orang-orang Korea. Kalau kita menawarkan sesuatu, muol deril kayo, kepada orang yang kita hormati. Itu cara penggunaan ungkapannya. Muol deril kayo, mau saya beri apa, atau Anda mau minta apa. Seperti itu kurang lebih artinya. Ya. Lalu menjawab, pang hago, pangnya roti, hago dan uyu juseyo. Saya minta susu dan roti. Oke. Ke halaman berikutnya, kita perbesar dulu. Latihan 1 ya. Latihan bahasa Koreanya Yonsep, latihan 1. Perintahnya adalah gerimel bogo almajen danorel yongyol haseyo. Gerim gambar, bogo dari kata Buddha melihat atau menonton, gonya lalu atau dan boleh. Jadi lihatlah gambar, lalu almajen danorel yongyol haseyo dari belakang. Yongyol haseyo terlebih dahulu kita terjemahkan. Hubungkanlah dano kosakata almajen, ada kata en artinya yang, almata benar. Nanti gabungkanlah kata yang benar. Yang pertama ini gambar apa? Orange, ya kan? Gambar apel, gambar apel, maka gini. Kemudian ini gambar anggur, anggur bahasa Koreanya foto, foto ini air mul, di sini roti pang, ya. Sudah genap. Kita geser kursornya lagi. Contoh yang kedua. Contoh itu bahasa Koreanya bugi. Bugi. Ga bertanya, muol deril kayo, Anda mau minta apa, Mas, Mbak, Pak, Bu? Lalu dijawab, sagwa dasot ke juseyo. Saya minta 5 buah apel, dasot 5. Maka kita kerjakan seperti contoh. Ada gambar 2 apel nomor 1. Pertanyaannya muol deril kayo, maka jawabannya bagaimana? Sagwa duge juseyo. Bagus. Nomor 2, muol deril kayo, mau minta apa? Ada gambar jeruk, maka orange duge juseyo. Baik. Nomor 3 ada gambar roti. Roti bahasa Koreanya pang. Pertanyaannya sekarang, muol deril kayo, Anda mau minta apa? Maka pang. Jumlahnya ada berapa? Ada 4. 4 menggunakan angka Korea. Hana dul set net. Net menjadi ne. Maka cara menjawabnya menjadi pang nege juseyo. Ya, pang nege juseyo. Seperti yang saya kotaki di sini, nege juseyo. Nomor 4 ada gambar susu, bahasa Koreanya uyu. Pertanyaannya masih sama, muol deril kayo, Anda mau minta apa? Maka kalau 1 ya hana menjadi han, uyu han ge juseyo. Oke. Halaman berikutnya, percakapan 2. Kita besarkan dulu kursornya. Nah, kita geser kursor. Oke. Percakapan antara antara Rihan dengan Juwin. Rihan nama orang, Juwin tadi artinya apa? Pemilik. Juwin adalah pemilik. Pemilik maka dipanggil sajangnim, bos atau ya, bos. Kita baca. Rihan bilang, sajangnim i undonghwa 얼마예요? Sajangnim, bos, ini undonghwa sepatu, 얼마예요? Berapa harganya? Bos, berapa harga sepatu ini? Lalu pemiliknya menjawab, oman 5,000원이에요. Oman, 5 man 10.000, berarti 5 dan 10.000, 50.000.
50.000 ditambah ocon, ocon 5.000. Nah, begitu cara menggunakan angka atau uang dalam bahasa Korea. Oman ocon 55.000 won iyeyo. Cara bacanya oman ochonon iyeyo. Lalu Rihan menjawab lagi, oman ochononyo 좀 비싸요. Kakak 주세요. 오만 오천원요. Agak kaget ya. 55.000 won. Jum artinya agak atau diartikan cukup juga boleh. Agak ya. Bisayo mahal. Agak mahal ya. Kakak juseyo. Ini tolong dihafal. Ini lazim sekali ungkapan seperti ini dalam bahasa Korea. Tolong dong kurangi harganya atau minta dipotong harganya, tolong didiskon. Kemudian Rihan menjawab gereo. Oh, bukan Rihan ini sebenarnya salah, maaf ya. Harusnya Juin yang benar. Yang benar, nah, Rihan sudah ada di sini, masa Rihan bicara lagi? Bukan ya, ini salah cetak dari HRD Koreanya. Saya berani menggaransi HRD Koreanya yang salah cetak. Oke, ini Juin atau pemiliknya bilang gereo. Ya, gereo arti sebenarnya memang begitu, tetapi bisa juga artinya tanda setuju. Kalau di sini Rihan minta tolong dipotong harganya, kalau dijawab dengan kata gereo berarti dia setuju. Gereo memang nadanya bertanya, namun artinya setuju ya. Aras soyo, nah, ini tanda setuju juga, penekanan, baiklah. Ini gereo sekali lagi tanda setuju, ditambahi aras soyo, tambah setuju lagi. Oh gitu, baiklah. Lalu omanon juseyo, omanon juseyo. Saya minta 50.000 won saja. Saya minta juseyo, saya minta 50.000 won saja. Berarti Rihan dapat diskon 5.000 won. Bawahnya kita masih bicara satuan, ada apa saja? Hanbol, dubol, sebol yang saya beri kotak ini berarti bol. Bol adalah satuan setel untuk pakaian. Contohnya jongjang, hanbok. Jongjang itu ya kita artikan pakaian resmi. Hanbok ya pakaian tradisional Korea namanya hanbok. Nomor 2, hankyole, dukyole, sekyole. Kyole artinya pasang, khusus untuk kaos kaki, sepatu, sarung tangan, misalnya begitu. Kita lihat di sini ada apa saja. Undonghwa ya, sepatu olahraga. Janggap, janggap itu bukan dompet, maaf terjemahannya salah, bukan dompet ya, tapi sarung tangan. Kemudian yangmal, kaos kaki. Nomor 3, hande, dude, sede. D ini kira-kira artinya unit. Unit itu satuan untuk produk-produk elektronik, produk-produk barang atau barang-barang yang besar. Kita lihat apa saja. Television, TV, nengjanggo, kulkas, ja동차, mobil. Berikutnya hanmyeong, dumyeong, semyeong. Myeong adalah satuan untuk orang. Tentu saja ada saram, orini, anak, hakseng, siswa, jinggu, teman. Kemudian ada hanbun, dubun, sebun. Bun itu juga orang, namun sangat halus sekali. Myeong orang, bun juga orang. Bun untuk yang kita hormati, misalnya siapa? Contohnya ada haraboji, kakek, halmoni, nenek, sunnim, tamu. Dan terakhir ada hanmari, dumari, semari. Ya, kalau diartikan ekor, namun maksudnya adalah satuan untuk binatang. Binatangnya ada goyangi, kucing, gangaji, anak anjing, sengson, ikan. Oke. Sekarang ke halaman berikutnya. Kita besarkan dulu gambarnya. Ohui, kosakata. Kosakata yang pertama
yang kedua ini ya. Yang kedua ada hwabye wa mulphum gume. Di awal sudah disinggung, yaitu hwabye uang, wa, dan mulphum barang, gume pembelian, uang dan pembelian barang. Ada apa saja? Yang pertama dun atau hyongem. Kalau dun itu uang, hyongem uang tunai, uang cash. Kemudian dungjeon uang koin, jibye uang kertas, sinyonkade kartu kredit, gap atau gagyok. Dua-duanya sering digunakan ya. Gap boleh, gagyok boleh. Harga sada murah, bisada mahal, gapsel kakta memotong harga atau mendiskon harga. Kita geser dulu kursornya. Oke. Kemudian nota, hanya jangan dibaca, jangan noh, tapi nota, dibaca huruf T saja. Nota memasukkan sada pojanghada, sama artinya ya. Sada atau pojanghada. Kalau yang tadi sada artinya murah, yang ini artinya sada membungkus. Boleh memaketkan, namun lebih bagus artinya membungkus. Kemudian bakuda atau gyuhanhada menukar. Bakuda menukarkan barang. Misalnya kemarin beli sepatu warna merah ditukar dengan warna biru. Dan terakhir hwanbulhada. Hwanbulhada itu berarti mengembalikan barangnya lalu minta kembali uangnya, nggak jadi beli. Hwanbulhada. Kita geser kursornya dulu. Oke, tata bahasanya adalah ao juseyo. Berarti tolong titik-titikkan, tolong titik-titik i, itu dalam bahasa Korea seperti itu. Misalnya tadi tolong ajari, tolong masukkan, tolong bukakan. Yang pertama, bungtue no drill gayo. Bungtu adalah amplop, bungtue ke amplop, nota. Nota itu memasukkan, karena vokal terakhir adalah o, maka tambahannya juga o drill gayo. Jadi bukan minta ya, di sini ada kata minta, kurang tepat. Drill gayo itu kan artinya menawarkan pemberian. Jadi no drill gayo, mau saya masukkan ke amplop, dia menawarkan bantuan, menawarkan pemberian. Mau saya masukkan ke amplop, ne no juseyo, ya tolong masukkan. Bagus. Kemudian jo gabang을 포장해 주세요. Jo, bukan saya di sini. Nah, ini maaf salah, bukan saya, tapi itu. Jo artinya itu. Gabang tas, jo gabang tas itu 포장해 주세요, tolong pojang, bungkuskan, bukan paketkan. Kurang tepat juga kalau paketkan, lebih tepatnya bungkuskan. Tolong bungkuskan tas itu. Lalu dijawab ne algessemnida, tanda setuju, tanda menyetujui perintah, ya baiklah. Kemudian nomor 3, 이 운동화를 환불해 주세요. 이 운동화를 환불해 주세요. Tolong tukarkan sepatu olahraga ini. 죄송합니다. Maaf. 환불 기간이 지났습니다. 환불 tukar, gigan masa, 지났습니다 lewat. Masa tukarnya sudah lewat. Oke, sekarang ada latihan. Latihan. Ini ada, ini saya geser dulu ya kursornya. Oke. Kita diminta menggabungkan yang benar. Berarti kalau nomor 1 ada gambar uang 100, ini berarti uang koin kan di sini. Kemudian uang 1000 itu berarti jibye, kartu berarti sinyonkade di sini. Kartu kredit. Kemudian ada angka 5000, Anda perhatikan ini 50 ribuan ya, harga berarti seperti itu.
Kemudian kita lihat di sini menggunakan tata bahasa ao juseo. Ya, perintahnya disuruh melengkapi kalimat dengan tata bahasa ao juseo. Dan terjemahnya sudah sangat bagus di sini. Kalimat itu munjang, wansong haseo, lengkapilah. Ya, bagus. Yang pertama, bungtue nota, memasukkan ke amplop. Maka bungtue no juseo. Ya. Nomor 2, i pangel pojang hada. I ini pang roti, pojang hada membungkus, bukan memaketkan, maaf, membungkus. Membungkus roti, maka i pangel pojang he juseo. Oke. Nomor 3, i uyurel bakuda. I ini uyu susu, bakuda menukar, maka menjadi i uyurel bakwo juseo. Bakwo juseo. Kemudian nomor 4, Ajime Jonhwa Hada, menelpon pada pagi hari, maka Ajime Jonhwa He juseo. Nomor 5 kita lihat emsigel mandelda, membuat makanan, menjadi emsigel mandel, tambahannya o juseo. Maka cara bacanya emsigel mandero juseo. Halaman berikutnya kita besarkan dulu. Haltung, kegiatan, ya. Kegiatan ini suruh membuat kalimat seperti contoh, ya. Corom, seperti. Jadi cara menerjemahkan dari belakang. Hebuseo, cobalah. Iyagi, cerita. Wa, dengan. Jinggu, teman. Corom, seperti. Ya, cobalah cerita dengan teman seperti dalam tanda kurung ini. Contoh. Nah, ini seperti contoh, ya. Kita lihat yuk. Ini tadi sudah dibahas. Ososeo, selamat datang. Sakwa isoyo, ada apel. Ne isoyo, iya ada. Olma yeyo, berapa harganya? Chono niyeyo, 1000 won. Dasotke juseyo, saya minta 5 buah. Tugas Anda membuat percakapan seperti contoh. Halaman berikutnya ada informasi, namun kita besarkan terlebih dahulu gambarnya. Oke. Eirio. Kemudian bawahnya kita lihat ada gambar apa saja. Cima, rok, baji, celana, t-shirt, kaos, jamba, jaket, undonghwa, sepatu olahraga, gudu, sepatu kulit, ya, sepatu resmi atau formal, selipo, sandal, janghwa, ya, jelas sepatu boot. Kita geser kursornya dulu. Yangmal, kaos kaki, jangkap, sarung tangan, muktori, syal, moja, topi, necktie, dasi, gabang, tas, ankyong, kacamata, sunglass, serapan bahasa Inggris, sunglass, ya, kacamata hitam. Oke, sekarang ini latihan IPS topik. Ini harus diperdengarkan dengan listening. Materi listeningnya nanti Anda bisa download di www.koreanverse.net. Ini juga soal reading, ya. Kita bahas soal readingnya dulu. Ini gambar uang, jelas sekali nomor 1. Nomor 2, apakah apel apa, ya, nomor 2 apel. Nomor 3, kita geser dulu kursornya. Oke, udah. Nomor 3, harganya 500.000 won. Murah atau mahal itu? Kalau 500.000 won,
berarti sekitar 5 juta rupiah sepatunya, mahal ya, mahal. Nomor 2. Kemudian nomor 4, I orange titik-titik yeyo. I orange jeruk ini titik-titik yeyo. Jawabannya I chonon yeyo 2000 won, berarti menanyakan harga. Harga adalah olma. Nomor 5, I undung hanen sepatu olahraga ini oman ochonon yeyo 55.000. Jumbi sayo agak mahal. Aras sayo baiklah omanon juseyo. Saya minta 50.000 won saja. Berarti setelah mengatakan agak mahal, lalu kok direspon beri saya 50.000 won saja, pasti atas di sini nawar dia. Maka menawar nomor 3. Kakak Juseo, tolong potong. Potong maksudnya harganya. Tolong didiskon. Baik, demikian penjelasan sederhana materi EPS topik. Buku panduan EPS topik, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di penjelasan materi EPS topik berikutnya.